Perkenalkan, nama saya Edwin, peserta PLDP 3. Modul saya yang ketiga adalah manajemen tanaman kelapa sawit. Yang pertama dimulai dari pembibitan tanaman kelapa sawit. Kecamba ditanam di pre-nursery selama 3 bulan. Kecamba dipelihara di dalam bedengan yang dinaungi dan dipagar. Penyiraman dilakukan 2 kali sehari. Penyiraman bibit memerlukan 0,1 sampai 0,25 liter air per hari. Setiap hari kita amati pertumbuhan kecamba, memastikan radikula tidak terbalik. Pemupukan urea diberikan 2 gram per liter air untuk setiap 100 bibit. Herbisida tidak boleh digunakan di pre-nursery. Untuk penyakit di pre-nursery yaitu penyakit Helminthosporium, Anthracnosa blast, Corticum, busuk pucuk. Penyemprotan preventif menggunakan fungisida dimulai pada stadia 6 daun. Pengendalian hama dengan pestisida harus ekstra hati-hati. Untuk seleksi bibit dilaksanakan dengan jumlah 5-10%. Gunanya ialah untuk menghindari terangkutnya bibit abnormal ke tahap selanjutnya. Bibit normal umur 3 bulan mempunyai 3-4 daun. Kemudian selanjutnya bibit dipindahkan ke main nursery. Lama bibit di main nursery berkisar 4-12 bulan sampai bibit siap tanam ke lapangan. Untuk pengendalian gulma sudah boleh menggunakan herbisida, namun dengan ekstra hati-hati. Pengendalian hama dan penyakit dapat mengaplikasikan fungisida. Pengolahan tanah secara mekanis dilakukan pada areal rata. Pekerjaan meluku 1 dilaksanakan sebelum menumbang pohon. Meluku 1 dilaksanakan dengan cara mencangkul dan membalik tanah dengan kedalaman minimal 30 cm dengan arah diagonal terhadap barisan tanaman. Lalu setelah itu dilakukan pancang rumpukan. Kemudian dilakukan pekerjaan menumbang atau merumpuk pohon dilaksanakan setelah pekerjaan memancang rumpukan. Pohon ditumbang dengan menggunakan alat eksavator. Pohon yang ditumbang agar diusahakan pangkal pohon ikut terbongkar. Untuk menghindari pohon patah dapat dilakukan pengorekan sebagian tanah di sekeliling pangkal pohon batang. Arah penumbangan pohon sejajar dengan arah barisan tanaman. Untuk di daerah rendahan, pembuatan parit tulang ikan dimulai dengan pembuatan pancang parit tulang ikan oleh juru ukur. Pembuatan parit tulang ikan dilaksanakan secara mekanis atau dengan menggunakan alat berat dengan lebar saluran bagian atas 1 meter, lebar saluran bagian bawah 1 meter, dan kedalaman 1 meter. Parit tulang ikan dibuat di tengah barisan tanaman dan jumlah parit tulang ikan disesuaikan dengan kondisi lahan seperti 1 parit untuk 2 barisan tanaman di areal yang relatif berair. Pekerjaan meluku 2 dilaksanakan setelah dilaksanakan pekerjaan menumbang pohon, merencek, dan merumpuk pelepah. Meluku 2 dilaksanakan dengan cara mencangkul dan membalikan tanah dengan kedalaman minimal 30 cm. Setelah selesai pengolahan lahan, pekerjaan selanjutnya adalah menanam dan membangun kacangan. Kegiatan menanam dan membangun kacangan harus didahului dengan pemancangan dan pembuatan jalur tanaman kacangan. Setelah itu dilakukan pancang kepala dan pancang isi. Setelah kita pancang kepala dan pancang isi, bibit diecer sesuai dengan kebutuhan lapangan. Setelah sesuai, bibit dimasukkan ke dalam lubang. Setelah terlebih dahulu dasar polybag dibuka dengan memakai pisau yang tajam. Apabila kedudukan bibit telah benar, dilihat dari arah barisan maupun dari arah mata lima, barulah pekerjaan menimbun dapat dimulai. Selanjutnya adalah melakukan weeding manual sampai tanah tertutup oleh kacangan maupun Abratiata seluruhnya. Penggunaan herbisida sangat tidak diperbolehkan karena tanaman utama dan tanaman ukuna sangat rentan. Setelah tanaman berumur lebih dari 6 bulan, maka dilakukan kastrasi, yaitu pembuangan bunga jantan dan betina pada tanaman kelapa sawit, sehingga memaksimalkan pertumbuhan vegetatif tanaman dan mempercepat
perkembangan multisu. Penyemprotan hama dengan menggunakan pestisida sesuai dengan dosis rutin dilakukan untuk menghindari serangan hama. Pengukuran vegetatif tanaman rutin dilakukan setiap 6 bulan sekali. Demikian modul tanaman saya. Terima kasih.